Halo adik-adik, selamat Natal. Nah adik-adik, berjumpa lagi di Bina Iman Santa Bernadette minggu ini. Adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Oke, semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak tema Bina Iman kita minggu ini itu apa ya kira-kira? Nah, tema Bina Iman minggu ini adalah memulai hidup baru karena Yesus telah datang. Nah adik-adik, sebelum memulai Bina Iman kali ini, adik-adik jangan lupa untuk minta tolong mama atau papa untuk merekam kegiatan adik-adik selama mengikuti Bina Iman minggu ini. Nah, dan jangan lupa adik-adik untuk follow Instagram @biasamberna dan juga jangan lupa subscribe YouTube Komsos Santa Bernadette supaya adik-adik nih bisa selalu mengikuti informasi seputar Bina Iman. Nah adik-adik, sebelum memulai Bina Iman kita kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu yuk. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, dan pejamkan mata. Aku Fani, aku ingin membacakan doa pembuka untuk kalian semua yang di rumah. Yang di rumah juga ikut berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami ingin mengikuti Bina Iman dalam rangka kelahiran, dalam merayakan rangka kelahiran Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar kami dapat memahami kebaikan-Mu melalui kedatangan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Amin. Makasih ya Fani udah berani mimpin doa. Nah, setelah ini adik-adik, yuk kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi bareng supaya kita lebih semangat. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her day. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai siaran di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siaran di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siaran di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siaran di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siaran di gunung, di bukit dan di mana jua.
Gimana adik-adik, udah semangat? Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi, dan materi akan dibawakan oleh Kak Angel dan Kak Vika. Nah, tapi nih ada teman kita nih, Alicia, yang akan membantu untuk membacakan Injil. Yuk Alicia, silahkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat Natal! Nah adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengarkan bacaan Injil yang dibawakan oleh teman kita Alicia? Nah, Kak Angel yakin nih Kak Vika, pasti adik-adik di rumah sudah mendengarkan bacaan Injil dengan baik. Karena Kak Angel tahu nih, kalau adik-adik Bina Iman Santa Bernadette itu keren-keren. Oh iya, Kak Angel, kalau dengar kata Natal, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Kak Angel? Kalau Kak Angel sih ya, Kak Angel tuh langsung teringat hadiah Kak Vika. Kalau adik-adik di rumah, kalau pertama kali dengar kata Natal nih, adik-adik tuh keinget apa sih? Mungkin adik-adik teringat pohon Natal, atau hadiah sama seperti Kak Angel, atau bahkan Santa Claus. Nah adik-adik, Natal itu tidak hanya sekedar tentang pohon Natal, hadiah, Santa Claus, atau lonceng loh. Tapi Natal itu menggambarkan kasih Tuhan kepada kita semua yang ada di dunia. Nah, kasih Tuhan itu ditunjukkan dengan kehadiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal. Ada yang tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa sih? Oke, mungkin udah ada yang tahu, tapi Kak Angel akan kasih tahu lagi ya ke adik-adik. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita semua berdasarkan pengampunan dosa bagi kita semua. Nah, kehadiran Tuhan Yesus itu untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan juga membawa damai sejahtera. Makanya adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan harus mau dituntun oleh Tuhan dan juga membawa keselamatan bagi sesama. Nah Kak Angel, gimana sih cara kita supaya bisa membawa keselamatan untuk sesama kita? Oke, yang pertama adalah memaafkan. Pasti adik-adik pernah dong merasa sedih, merasa kesal, atau merasa kecewa dengan teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Contohnya tuh gimana ya Kak Vika? Nah, contohnya misalnya adik-adik merasa kesal pada saat teman adik-adik merusak mainan kesayangan milik adik-adik. Kemudian adik-adik merasa kecewa pada saat saudara adik-adik gak mau nih berbagi makanan dengan adik-adik. Iya, pasti kita merasa sedih ya Kak Vika ya kalau ada saudara kita yang gak mau berbagi dengan kita nih. Meskipun begitu, meskipun adik-adik merasa sedih, merasa kesal, atau merasa kecewa, adik-adik harus mau memaafkan sesama adik-adik.
Betul Kak Angel, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus mau memaafkan dan mengampuni sesama kita. Nah, yang kedua adalah toleransi. Adik-adik harus mau untuk bersikap toleransi. Toleransi itu apa sih Kak Vika? Toleransi itu sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Gitu Kak Angel. Oke, nah salah satu contohnya nih, adik-adik mau mengasihi sesama adik-adik tanpa melihat perbedaan mereka. Nah, adik-adik juga bisa nih mau berteman dengan siapa aja tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan suku, dan adik-adik harus bisa menghargai perbedaan itu. Yang ketiga adalah berbagi. Contohnya, misalnya teman adik-adik ada yang lupa membawa buku pelajaran. Nah, adik-adik bisa berbagi dengan meminjamkan buku dan belajar bersama dengan teman adik-adik. Atau mungkin adik-adik di rumah punya barang yang sudah tidak terpakai, misalnya mainan atau pakaian. Nah, adik-adik bisa memberikan kepada sesama adik-adik yang membutuhkan. Nah, adik-adik, dalam masa Natal ini, adik-adik harus memulai hidup yang baru. Adik-adik harus mau menjadi pribadi yang baru dengan cara melakukan 3 hal tadi yang sudah Kak Vika dan Kak Angel kasih tahu ke adik-adik. Dengan begitu, adik-adik sudah membawa keselamatan, sukacita, dan damai bagi sesama adik-adik. Nah, jadi setelah ini adik-adik harus mau untuk memaafkan, punya sikap toleransi, dan juga berbagi dengan sesama. Nah, sampai sini aja nih dengan Kak Angel dan Kak Vika. Selanjutnya kita kembali ke Kak Krisna dan Kak Sensen ya. Dadah! Terima kasih Alicia yang sudah membacakan Injil pada minggu ini. Terima kasih juga untuk Kak Vika dan Kak Angel yang sudah membawakan materi. Nah, adik-adik udah siap belum untuk aktivitas? Aktivitas minggu ini akan dibawakan oleh Kak Kezi. Kita panggil Kak Kezinya bersama-sama yuk. Kak Kezi. Halo adik-adik, jadi hari ini Kak Kezi mau ajak adik-adik untuk buat aktivitas yang berhubungan dengan tema Natal tahun ini. Jadi kita akan membuat kartu Natal. Nah, kartu Natal ini bisa adik-adik berikan kepada papa, mama, dan juga saudara-saudara adik-adik atau teman-teman adik-adik. Nah, untuk tahap yang pertama, kita memerlukan bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam membuat kartu Natal. Yang pertama, adik-adik memerlukan kertas lipat, boleh warna apa saja ya, Kak Kezi pakai warna pink. Nah, adik-adik juga memerlukan selotip ataupun lem, kemudian memerlukan pulpen atau alat tulis, dan juga adik-adik memerlukan kertas buffalo ataupun kertas karton yang nanti akan dilipat menjadi 2 sebagai bentuk kartu. Nah, adik-adik juga di sini boleh menyiapkan gunting untuk memotong selotip dan juga spidol alat tulis ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan membuat santainya terlebih dahulu nih. Adik-adik boleh menyiapkan kertas lipatnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat santai ini, kertas lipatnya yang berwarna dihadapkan menjadi bagian atas. Nah, setelah menghadap jadi atas, adik-adik perlu melipat bagian kanan dan juga bagian kiri salah satu dari kertas lipat. Lipatnya kecil aja, tapi jangan terlalu kecil ya, tapi jangan juga terlalu besar. Nah, setelah adik-adik lipat bagian salah satunya, kemudian lipat sisi satunya yang belum dilipat. Nah, setelah kalian lipat bagian kedua sisi, nah adik-adik boleh nih melipat bagian ujung segitiga yang di atas itu ke bagian dalam. Nah, seperti pada video ya, adik-adik boleh minta tolong papa dan mama. Nah, adik-adik boleh melipat seperti ini ke bagian dalam. Jika sudah, adik-adik boleh membalikan yang kertas berwarna menjadi pada bagian bawah. Jadi sekarang yang putih ada bagian atas. Nah, setelah ini adik-adik boleh melipat bagian kanan dan kiri ke bagian tengah. Jadi melipat segitiga ya ke arah tengah. Seperti ini. Nah, adik-adik boleh nih melipat ke bagian tengah seperti ini.
Nah, jika sudah, adik-adik boleh melemkan atau menggunakan selotip agar lipatan topinya tidak terbuka. Nah, boleh minta tolong papa dan mama ya untuk membantu melem ataupun melakukan selotip ataupun double tip pada bagian topi. Nah, adik-adik ini juga boleh dilipat bagian bawahnya ke atas. Nah, ini kita mau bikin senyum santanya. Nah, ini dilipat 2 kali, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Perlahan-lahan ya adik-adik, lipat ke atas, lalu lipat bagian kecilnya ke bawah. Nah, setelah sudah, adik-adik nih boleh tadi yang aku bilang, melem ataupun melakukan selotip untuk bagian topi yang depan. Nah, ini minta tolong papa mama juga boleh ya. Nah, di sini Kak Keizi menggunakan selotip. Adik-adik boleh menggunakan lem atau juga double tip. Nah, seperti ini. Jadi topi santanya tidak terlepas ya. Kemudian kita bisa putar pada bagian belakang nih. Nah, kita putar pada bagian belakang. Kita mau lipat sisi atasnya ke bagian belakang. Ini untuk topi santa ya. Nah, topi santa kan terlipat. Jadi kita lipat bagian depan ke belakang. Boleh diikuti pada video ya. Nah, setelah itu bagian belakang topi juga boleh dilem ataupun diselotip untuk menghindari topinya terbuka. Nah, ini boleh dilem ya adik-adik ataupun diselotip. Boleh minta tolong papa dan mama di rumah. Nah, sudah jadi deh topinya. Nah, sekarang kita mau gambar mata santanya nih. Tinggal kita gambar bentuk lekungan. Ini melihatkan santanya senyum. Adik-adik juga boleh gambar mata ataupun hidung atau juga bibir santanya ya. Di sini Kak Keizi gambar mata dan juga hidung santa. Nah, sudah selesai deh santanya. Sekarang santanya kita mau tempel di bagian depan kartu ucapan Natal. Nah, adik-adik boleh pakai lem, boleh juga pakai selotip kayak Kak Keizi. Nah, setelah itu kalian boleh tempel di depan bagian kartu Natal. Seperti ini ya. Kalian boleh pakai lem ataupun juga selotip ataupun double tip. Nah, seperti ini. Jadi deh kartu Natalnya. Nah, kartu Natalnya juga boleh ya ditulis ucapan selamat Natal. Mau dikasih ke mama, ke papa, ataupun kakak, ataupun adik-adik juga boleh. Atau mau kasih ke teman juga boleh. Nah, di sini Kak Keizi tulis selamat Natal. Nanti setelah adik-adik selesai menempel dan membuat santanya, maka kartu Natalnya akan terlihat seperti ini. Nah, di dalam kartu Natalnya itu ada space kosong kalau dibuka. Jadi adik-adik boleh tulis dalam bentuk Merry Christmas, Selamat Natal, ataupun ucapan Natal yang lainnya untuk mama, papa, kakak, adik, atau teman-teman adik-adik ya. Oke, sekian kegiatan kita hari ini. Kak Vincent, gimana aktivitas hari ini? Wah, seru banget Kak Krisna aktivitas hari ini. Nah, adik-adik pada setuju nggak kalau aktivitas hari ini seru? Nah, adik-adik, kan kemarin kita baru aja Natal nih. Sekarang kita mau nonton dulu. Ada orang-orang yang mengucapin selamat Natal buat kita semua. Wah, siapa ya Kak Krisna? Mending kita aja videonya sekarang. Hai, apa kabar Bina Iman Anak Katolik Gereja Santa Bernadette, Paroki Ciledug, dan para kakak-kakak pembina? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saat ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19, namun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, khususnya kegiatan Bina Iman Anak, tetap kita ikuti, dan Romo mengikuti juga secara live streaming. Begitu luar biasa, begitu kreatif. Dan ini sudah akan memasuki tahun yang kedua dalam masa pandemi ini. Namun kita tetap semangat ya anak-anak, tetap semangat
dalam memupuk iman kita, mendekati Yesus, mengenal Yesus, dan terus percaya kepadanya. Maka pada kesempatan yang baik ini, Romo hendak menyampaikan selamat Hari Raya Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya Romo Matius Pawai ICM, Romo Rekan di Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadette, mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati. Kepada para pembina, kepada para peserta Bina Iman Anak di paroki ini, tetap bersemangat, tetap bersukacita karena Tuhan sudah datang, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal selalu menyertai kita. Dan semoga Bia dapat menjadi saluran berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih Romo dan Tante Feni atas ucapannya. Nah, Kak Krisna, ingat nggak kemarin adik-adik kita ikut lomba Natal loh? Oh iya? Iya. Nah, sekarang kita udah ada pemenangnya loh. Siapa kan San? Aku penasaran deh. Penasaran? Adik-adik penasaran? Yuk kita lihat bersama-sama. Drum roll please. Selamat adik-adik untuk yang menang lomba Natal tahun ini. Dan yang belum menang, terus semangat ya. Adik-adik, terima kasih yang sudah mengikuti Bia minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti Bina Iman setiap minggunya. Nah adik-adik, kita akan segera mengakhiri rangkaian Bina Iman di hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Doanya dipimpin sama Cia ya. Yuk Cia, kita berdoa sekarang. Dalam nama Bapa Nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Bapak, terima kasih terima kasih untuk untuk penyertaan-Mu kegiatanmu selama sama kegiatan kegiatan kami kami hari ini. hari ini. Kami Kami sudah sudah belajar belajar kebaikan kebaikan hati-Mu hatimu yang yang mengirimkan dengan Tuhan Yesus Yesus untuk kami. untuk kami. Kami Kami mau bersyukur bersyukur karena karena kami ini boleh boleh menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang Engkau engkau kasihi. kasihi. Berkati Berkati kami kami selalu seluruh agar anggai kami kami dapat dapat menjadi menjadi anak anak yang baik yang baik dan dan semangat semangat untuk terus untuk terus mengikuti ikuti Bina Iman. Bina Iman. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapak, hanya kepadamu hanya kepadamu kami kami mengucap mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dan mana Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it
Yesus.